mengimplementasikan ide-ide kreatif ke dalam sebuah proses dalam sebuah proses pembuatan kue, sehingga terciptalah, eee, karya kue yang artistik dan juga pastinya klien yang puas. Arsitek project ini juga, menjadi tema karena latar belakang pendidikan arsitektur dan juga profesi arsitek yang pernah dijalankan oleh narasumber merupakan modal penting dalam menjadi, seorang cake artist saat ini. Menjadi seorang cake artist yang profesional, bahkan menjadi fenomenal dan viral dalam, 2 tahun belakangan ini. Sesuai juga dengan tema kemerdekaan, seorang cake artist kita ini merayakan kemerdekaannya dengan cara yang berbeda. Narasumber kita bernama Louis Wulandari atau biasa kami menyapanya Mbak Lu ataupun juga Mbak Louis. Mungkin sudah pada kenal semua karena cukup familiar. Mbak Louis ini sudah cukup sangat terkenal se-Indonesia Raya, khususnya di Yogyakarta, di Pontianak, sudah sangat terkenal. Oke, baik kita lanjutkan. Kemudian kami juga akan menjelaskan sedikit tata tertib webinar seri 1 pada, pagi hari ini. Ya, teman-teman peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa bisa menulis di kolom chat yang ada di platform Zoom bawah ini. Kemudian setting audio dan video, mohon video di-on-kan dan audio, di-off-kan. Kemudian buat teman-teman juga yang ingin, mempertanyakan sertifikat, bisa menghubungi Saudara Arif, itu juga melalui kolom chat yang ada di bawah platform Zoom ini. Baik, hadirin yang berbahagia pada hari ini, untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan mengambil sikap yang sempurna ataupun atau duduk tegak. Merdeka! Baik,
Kami informasikan lagi untuk seluruh peserta webinar series pada hari ini, untuk bisa menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh teman-teman panitia, biar lebih apik. Kemudian untuk absensi juga begitu, bisa, sudah dikirim oleh teman-teman panitia melalui kolom chat. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Munici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung juga, Ibu Arif. Assalamualaikum. Selamat bergabung juga Ibu Rini. Ibu. Ini benar-benar ibu buat saya. Baik, setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, mengingat dulu susahnya para pahlawan memperjuangkan dan meraih kemerdekaan, sejogjanya kita yang ada di saat ini bisa menjaga kemerdekaan dengan memberikan manfaat untuk bangsa dan negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Baik, hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ketua Asosiasi Alumni Arsitektur Universitas Islam Indonesia, yaitu AR Yanuar Iwan Pandria, IAI. Kemudian akan dilanjutkan dengan perform solo gitar oleh Ketua IAI-DIY, Mas Barito Adi, yang kebetulan beliau juga merupakan alumni arsitektur angkatan 97. Merdeka! Saya Iwan Pandria, Ketua IKA Prodi Arsitektur UII, Asosiasi Alumni Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Terima kasih pada teman-teman, kakak, adik yang alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di sini. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita akan memulai suatu rangkaian kegiatan webinar yang secara series kita punya 4 series, dimulai pada hari ini dengan narasumber kakak kita Mbak Louis. Nanti kita simak seperti apa penyampaian atau bagi-bagi ilmunya di hari ini. Dan berikutnya akan ada lagi webinar mengenai TOD, Transit Oriented Development, oleh adik-adik kita nanti. Dan ada juga hal yang akan mendiskusikan apa sih pentingnya STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek Lisensi dan SKA, ya, oleh kakak alumni kita Pak Barito yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua IAI-DIY saat ini. Kemudian ada lagi nanti webinar mengenai bagaimana proses pengadaan barang dan jasa, ya. Nah, ini menarik, nanti bisa diikuti teman-teman semua, kakak adik yang ada di sini. Silahkan, karena ini rangkaiannya mulai dari Agustus hingga September nanti. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik, dengan bisa kita ambil ilmunya, kita serap pengetahuannya, gitu ya. Dan tidak lupa, karena ini masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan, maka kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77,
Dan mari kita saksikan webinar series hari ini, dan jangan lupa untuk mengikuti juga seri-seri webinar berikutnya. Terima kasih pada panitia dan semua teman yang sudah mendukung, mensupport acara ini. Semoga terselenggara dengan baik. Alhamdulillah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit kesalahan teknis untuk pemutaran perform solo gitar dari Mas Barito Adi, nanti kita putarkan setelah lancar. Terima kasih untuk Ketua Asosiasi Alumni Arsitektur Universitas Islam Indonesia, Mas Yanuar Iwan Pandria, yang telah membuka acara webinar series 1 pada hari ini secara resmi. Baik, kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara utama dari webinar series 1 pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita. Moderator kita ini sudah cukup dikenal juga di Santero Indonesia Raya. Moderator kita inilah yang akan memandu acara dialog kita. Acara dialog kita yang dengan narasumber, dan beliau ini bernama Haris Priyadi ST, atau biasa kalau kami menyapanya Mas Haris. Aktivitas beliau saat ini sebagai profesional arsitek, dan domisili beliau DKI dan sekitarnya. Jadi kalau ada buat teman-teman yang ingin berkolaborasi secara profesional, bisa berhubungi langsung saudara Mas Haris. Oke, sebelumnya kita putar lagi video Mas Barito, silakan.
luar biasa. Memang ketiga ini Papa rock and roll. Kita ada Mas David angkatan 96, ada Mas Wawan angkatan 97 dan Mas Barito angkatan 97. Ini kalau tampil selalu bertiga dan selalu luar biasa performnya dan Papa rock and roll. Baik, kita kembali ke acara utama. Mas Haris, kami silakan. Oke, baik. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini kita masih dalam suasana kemerdekaan, ya. Jadi tadi itu lagunya dari Mas Barito sama Mas David, Mas Wawan, benar-benar membangkitkan semangat kita untuk bisa berkarya di Indonesia, apapun profesinya. Gitu. Baik, kembali saya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber dari Cake Artist. Ya, ini sebetulnya narasumber ini udah belakangan ini 2 tahun ini viral, tahun 2021 dan tahun 2022. Nanti ada ceritanya. Kita sisir dari awal dulu nih, kenapa ceritanya bisa seperti itu. Baik, jadi narasumber kita tadi sudah diperkenalkan sama Mas Randi, namanya Mbak Louis Wulandari. Mbak Louis ini angkatan 93, ya. Kalau saya itu angkatan 91, ya, lebih di atasnya 2 tahun. Nah ini dulu memang Mbak Louis di kampus aktif sekali. Jadi di angkatan 93 mungkin dia kelihatan cuma sampai semester 4 ya, di angkatannya maksudnya, di angkatan 93. Setelah itu dia udah loncat-loncat ke angkatan di atasnya, 92, 91 gitu. Jadi oleh karena itu kan dapat jodohnya di angkatan 92 itu, Mas Urai ya. Betul ya Mbak Louis? Ya baik. Jadi Mbak Louis ini menyelesaikan studi S1 arsitektur di tahun 97. Bisa bareng gitu ya. Padahal saya 2 tahun di atasnya, tapi bisa bareng. Beliau menyelesaikan di tahun 97. Kemudian setelah itu melanjutkan S2 di Gajah Mada. Ya. Dan setelah lulus, beliau menjalani profesi sebagai arsitek. Terus kemudian dalam prosesnya, itulah nanti yang akan diceritakan. Ya. Kita dengar langsung aja dari Mbak Louis. Dari tahun 2006 gitu, sampai sekarang. Berarti udah sekitar berapa tahun? 20 tahun ada ya? Lebih kurang ya, Mbak Louis ya. Ya, baik. Langsung aja, saya sapa Mbak Louis. Apa kabar Mbak Louis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Haris. Iya, Kabar sudah lama baik. nggak ketemu. Lama nggak ketemu nih, berapa tahun? 20 tahun lebih ya. Lebih ya. Saya lulus 97, udah nggak ketemu Mas Haris kali ya. Oh Sampai iya, sekarang. udah ngilang lah ya. Ya baik, ini langsung aja ya Mbak Louis, biar nanti dari para hadirin di sini bisa tahu apa sih itu Cake Artist gitu. Mungkin ini bisa diceritakan dari waktu dulu kuliah gitu. Apa sih korelasinya gitu? Apa sih mata pelajaran yang disenengin sama Mbak Louis, atau apakah ada dosen favorit atau yang lain gitu yang bisa mendukung profesi Aduh, Mbak Louis sekarang ya. dosen favorit Monggo itu, silakan Mbak Louis. dosen favorit itu banyak, semua dosen favorit. Cuman yang berkesan sekali buat saya itu Pak Munisi, Bu Rini, karena Bu Rini itu yang pertama kali ngajar di waktu itu gambar teknik. Bu Rini itu ngajar gambar teknik, di situ dosennya Bu Rini, kemudian asisten-asistennya kan kakak-kakak kelas gitu ya, kakak-kakak angkatan. Terus di situ saya baru benar-benar belajar, oh arsitektur tuh kayak gini ya belajarnya gitu. Meskipun waktu SMA udah pernah ya belajar kayak gambar teknik gitu, tapi waktu kuliah itu benar-benar menikmati pelajaran-pelajaran menggambar. Jadi kayak gambar teknik, rupa dasar, terus saya tuh kagum sama sketsanya Pak Munici. Pak Munici kan kalau bikin presentasi kan selalu sketsa freehand gitu ya.
Waduh, itu Iya, iya, iya. nggak ada lawatnya lah kalau Pak Munisi. Terus dosen wali saya kan Pak Ilya. Pak Ilya itu yang mengarahkan saya supaya itu tadi 4 tahun lulus. Jadi Oh, kita berdua, saya sama Pak Ilya tuh punya proyek untuk selesai 4 tahun gitu, selesai cepat gitu kan, dari awal sudah diprogram gitu. Jadi saya bilang, Pak Ilya, saya mau selesai cepat Pak gitu. Terus saya mau selesai cepat, jadi saya mau minta diarahkan untuk mana mata kuliah yang harus saya ambil, mana mata kuliah yang nggak harus saya ambil, Pak. Karena waktu tahun 97 itu kan tiba-tiba ada banyak mata kuliah yang hilang kan, dibuang, karena kita ada program percepatan itu yang tadinya 5 tahun jadi 4 tahun. Nah, itu banyak mata kuliah saya yang udah nggak perlu diambil lagi gitu, jadi hilang. Nah, itu Pak Ilya membantu ya. sekali, terus Pak Uut juga dosen tugas akhir saya. Jadi semua dosen sih berkesan dan favorit lah semuanya. Tapi yang di awal-awal itu memang betul-betul bikin saya senang jadi belajar arsitektur ya, seperti dosen-dosen yang di awal ngajar gitu ya, seperti Bu Rini, Pak Munisi, Pak Ilya, itu yang bikin semangat. Jadi gitu Mas Oke, Haris. baik. Iya, Jadi mungkin senang sketsa, senang bentuk-bentuk itu jadi iya. Jadi itu rahasianya gitu ya, lulus cepat itu memang sudah di planning dari awal. ya Gitu. Mana sudah mata di planning kuliah yang dari harus semester 1. dipilih. Oh iya, memang rapi sekali gitu ya planningnya. Jadi beliau ini, Mbak Louis, bisa ngelangkai 2 tahun yang di atas. Bisa lulusnya bareng. 2 Padahal tahun saya yang di pikir, atasnya itu yang melambat-lambat, oh, soalnya saya mah yang normal, lemot ya, yang 2 tahun yang di atas yang lemot. Oh iya, bisa banyak juga ya. main, banyak Oh main. iya, iya. Baik. Terus ini Mbak Louis, itu kan tadi ada terutama mungkin rupa dasar ya yang mendasari, karena nanti kita lihat ya video-videonya Mbak Louis itu di kuenya itu memang berbeda dari kue yang lain gitu. Jadi ini kan bikin penasaran gitu, kok bisa seperti itu? Ternyata memang Mbak Louis suka rupa dasar gitu. Terus Suka. mungkin yang ada kaitan eratnya bikin market juga ya dulu. Karena nanti kita bisa saksikan di videonya Mbak Louis itu. Jadi pokoknya beda lah, beda dari yang lain gitu. Nah di sini nanti setelah mungkin Mbak Louis bisa presentasi nanti, kalau yang mau belajar ya silahkan nanti ke Mbak Louis. Mungkin daftarnya lewat Mas Randi gitu ya, Mas Randi, betul nggak? Jadi manajer ya, nanti Iya, ada fee-nya. manajernya Mbak Louis. Iya, baik. Ya, kita nggak berlama-lama lagi. Saya ingin langsung masuk aja ke materinya. Mbak Louis, mungkin teman-teman pengen tahu juga di sini atau para hadirin, apa sih itu cake artist? Mungkin bisa dijelaskan gitu gimana? Oke, sebelum nanti saya presentasikan ini ya, pekerjaan saya, sebenarnya saya kasih gambaran dulu cake artist itu apa gitu ya. Jadi cake artist itu seniman gitu sebetulnya, seniman yang seniman kue. Jadi kalau misalnya pelukis kan seniman lukis gitu, menggambar gitu ya, melukis. Seperti Pak Munici itu kan arsitek tapi juga pelukis gitu. Kalau saya itu arsitek tapi saya seniman kue. Jadi kalau saya dibilang tukang kue, saya tuh nggak begitu senang bikin kue. Jadi maksudnya kuenya itu saya kurang suka bikinnya karena itu kan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang gitu. Terus misalnya resep ini terus dikerjakan. Kadang-kadang ada perubahan-perubahan, paling apa sih gitu. Terigu tetap pakai, telur tetap pakai. Jadi variasinya tidak terlalu banyak. Nah, saya lebih suka membentuk kue itu jadi satu cake yang didekor, cake yang dihias gitu, itu lebih menarik buat saya. Jadi pada saat bosan dengan bikin kue, ya dihias aja kuenya gitu kan, supaya kuenya lebih bagus gitu. Kayak misalnya, dan orang yang menghias kue itu banyak, ada tukang kue yang bikin kue ulang tahun banyak sekali, dan ya orang lihat, oh oke, gitu aja. Orang lihat kue, ini kue ulang tahunnya, oh ya, gitu. Saya nggak mau kue saya ditanggapi seperti itu gitu. Jadi kalau orang lihat kue saya, ini kuenya gitu, bagus Mbak, aduh Mbak, gitu. Itu yang saya pingin gitu. Jadi pada saat ya seperti kalau kita asistensi arsitektur gitu kan, kita belajar arsitektur waktu ini, terus kita dibilang, wah keren Mbak ini Mbak, ya itu kan lebih senang daripada, oh iya
oh jadi ini gimana? Kayak gitu misalnya kliennya gitu kan kita juga cuman gitu aja gitu kan. Jadi istilahnya B aja gitu Iya. istilah anak sekarang tuh. Jadi kalau saya maunya nggak gitu. Jadi saya belajar menghias kue itu supaya kuenya jadi lebih value-nya lebih gitu. Ya, jadi Kalau custom gitu value ya, ya custom. Kalau custom ya. value-nya lebih, tentunya harganya juga lebih gitu karena siap Nah, lebih banyak. itu dia. Jadi itu. Jadi Ya, cake artist itu seniman kue sebetulnya. Kenapa saya lebih suka dibilang seniman? Dari dulunya di awal-awal saya sering dibilang pengusaha gitu, pengusaha kue gitu, pengusaha gitu. Tapi saya kok lebih seneng dibilang cake artist ya daripada disebut iya, pengusaha gitu. Jadi kayaknya lebih bagus gitu iya. menurut saya, lebih cocok juga sama sayanya. Karena saya lebih suka Mungkin gitu. iya, Mbak Louis, mungkin biar lebih jelas gitu, bisa dijelaskan mungkin Oke. ada sepotong presentasi gitu, biar nanti kita bisa belajar juga bersama di sini. Oke, Itu saya ya. ini ya, saya share Oke. presentasinya. Oke. Selamat siang semua, pagi ya masih ya, pagi menjelang siang yang hadir di acara webinar ini. Pagi ini saat ini saya sedang berusaha menceritakan gitu ya. Sebenarnya pekerjaan saya itu seperti apa. Orang-orang mungkin sudah sering melihat karya saya baik di medsos ataupun langsung gitu ya. Tapi gimana cara bikinnya? Seperti Pak Munisi itu sering bilang sama saya, coba kamu kalau bikin kue di videoin terus diposting gitu. Saya bilang, iya kadang-kadang tuh kita nggak sempet videoin gitu ya. Kadang-kadang kejar-kejaran waktu lah. Jadi ini Saking saya banyaknya ya. iya, Saking kadang-kadang banyaknya. sehari kan nggak cuma 2, 3, 4 kue gitu Mas. Jadi kadang-kadang tuh Iya. waktunya nggak cukup gitu. Jadi ini saya semoga nanti bisa memberi gambaran ya seperti apa sih sebenarnya pekerjaan saya dan apa gitu relasinya dengan sekolah saya gitu. Jadi sebelumnya pengantarnya Delicia Cake itu saya dirikan di Pontianak tahun 2006, jadi sudah 16 tahun yang lalu saya bekerja jadi cake artist itu sudah 16 tahun. Jadi waktu itu di awal memang saya masih bikin kue biasa gitu. Jadi bikin kue semacam brownies, cake, cheesecake lah segala macam gitu. Kemudian saya jual online. Nah, awalnya Delicia Cake memproduksi brownies dan beberapa varian cake lainnya dan lebih dulu masuk ke hypermarket gitu. Jadi waktu itu di Pontianak pas lagi ada pembukaan hypermarket gitu baru. Saya coba masuk dan ke supermarket lokal sebelum saya jual online gitu ya. Itu saya masuk ke situ. Nah, booming waktu itu di Pontianak karena mungkin pemainnya juga belum banyak. Waktu itu masih kue biasa, kue biasa gitu, cake biasa gitu. Kemudian karena mungkin pesaingnya juga belum banyak gitu. Jadi kuenya laris sekali, sangat laris. Sampai kita kewalahan, sampai kita harus hire orang banyak gitu ya. Kemudian karena produksinya massal, monoton, saya bosen. Karena saya udah nggak ngapa-ngapain jadinya gitu. Kayaknya jadi cuman kasih komando aja gitu, tapi nggak kerja gitu Mas Aris. Jadi udah Padahal bosen. senangnya ngulik gitu ya, senangnya ngulik kue gitu. Saya seneng kerja gitu. Jadi Nah, waktu itu karena bingung gitu kan, saya terus mikir gitu. Kebetulan ada temen yang minta tolong, temen ini arsitek juga gitu, tapi bukan dari UI. Arsitek juga minta tolong, dia punya pacarnya itu pacarnya itu ulang tahun. Kalau saya nggak salah ingat itu 19 September. Jadi sebelum 29 September ini. waduh, Jadi sampai apal gitu. ya karena itu momentumnya penting buat saya gitu. Nah, 19 September itu dia minta tolong dibuatkan kue, kemudian dihias gitu. Oh, Iya, saya bikinin dihias. Saya hiasnya dari setengah 9 malam sampai setengah 8 pagi nggak berhenti itu Mas Haris. Ya biasalah arsitek kita suka lembur kan. Jadi biasalah saya lembur itu. Tapi kuenya biasa aja menurut saya gitu. Kok nggak bagus ya gitu. Karena ternyata saya salah beli squidnya itu, alatnya itu, nozzle-nya itu saya salah beli lah apa. Pokoknya saya belum tahu apa-apa tentang cake decorating. Paginya diambil, orangnya lihat itu langsung bilang gini, Mas, Mbak Lis, kuenya bagus banget. Saya malah bingung.
bagus ya kayak gini gitu. Saya tapi itu semangat ya, menyemangati saya gitu. Akhirnya saya bikin, oke lah saya masukin ke hypermarket. Saya masukin penawaran, saya mau jual kue ulang tahun di sini karena di situ ada karyawan saya jadi dia bisa terima pesanan. Akhirnya mulai itu saya masukin teknik pembuatan kue yang belum ada waktu itu di Pontianak gitu. Di Jakarta sudah ada, saya bawa ke ini karena waktu itu saya sudah mulai online ya, jadi saya sudah mulai punya relasi banyak di luar kota gitu. Bahkan kalau barang yang mau saya pakai itu tidak dijual di Jakarta, kami tukang-tukang kue yang ada di seluruh Indonesia yang bergabung satu komunitas namanya NCC ya gitu. Itu kita gabung, terus kita tuh patungan beli barang di Amerika gitu, dari temen yang di Amerika dikirimkan ke Indonesia. Kita mau beli, saya beli 1.000, dia beli 2.000, dikumpulin jadi satu, terus kita bagikan di Indonesia gitu. Ada yang kirim ke Makassar, kirim ke Pontianak gitu. Nah, jadi memang ini ya, komunitasnya cukup kuat juga ya, untuk betul. Eka-Artis ini. Jadi kita mulainya tuh dari komunitas gitu. Jadi kita saling berbagi di komunitas, kemudian jadi pionir lah di daerah masing-masing gitu ya. Jadi kita punya model kue baru, yang lain belum ada, kita duluan. Jadi kita selalu di depan gitu. Yang lain ngikutin di belakang kan, tapi begitu diikutin kita udah lebih jauh gitu. Jadi seperti itu awalnya. Nah, kalau pertanyaannya latar belakang pendidikan saya S1 dan S2 arsitektur itu pengaruh nggak gitu terhadap yang saya kerjakan? Jelas sangat pengaruh, Mas Haris. Jadi ceritanya gini, kalau kita punya latar belakang pendidikan arsitektur, otomatis cara berpikir kita, itu kan cara berpikirnya arsitek gitu ya, alur berpikirnya, misalnya kita bikin konsep, ngapain aja, kita mau bikin baju pun sendiri, kita pasti berpikir konsep secara tidak sadar gitu. Ya seperti juga saya. Pada saat saya mau bikin kue, saya mengkonsep kue itu seperti saya mengkonsep bikin produk arsitektur. Cuman mungkin ada yang tidak divisualisasikan seperti di sketsa atau dilukis atau digambar, tapi ada juga yang digambar gitu kan, jadi terlihat bahwa itu dikonsep. Gitu. Nah kebetulan karena saya arsitek ya, saya mengkonsep gitu. Saya mengkonsep, kemudian caranya mengkonsep gimana caranya gitu. Ya saya tanya benar sama orang yang mau ulang tahun kalau memang dia sendiri yang pesan atau kalau dipesankan sama orang lain. Saya akan tanya seperti kalau kita mau bikin rumah gitu Mas Arif. Dia sukanya apa? Warna kesukaannya apa? Biar jadi nanti hasilnya itu udah sesuai nanti ya. Iya, betul. Jadi sampai gitu. hobinya apa gitu. Jadi kadang-kadang chatting sama orang di medsos untuk tahu apa yang dia mau gitu tuh bukan dengan misalnya bukan dengan tanya ukurannya berapa, ininya berapa, rasanya apa, bukan. Di awal warna kesukaannya apa? Kalau misalnya yang mesen tuh, aduh saya nggak tahu Mbak warna kesukaannya apa. Oke, dia aktivitasnya apa sih sehari-hari? Pokoknya nek istilah orang Jawa itu didedes tenan sampai tahu ini orangnya siapa sih yang mau saya bikinin kue gitu. Jadi kalau ada yang main rahasia-rahasiaan, oh saya nggak bisa ngomong Mbak, ya udah saya susah mau explore gitu kan. Jadi memang data atau profilnya itu harus lengkap diinformasikan ke Mbak Louis sehingga nanti bisa diciptakan kue yang sesuai dengan Jadi saya permintaan gitu ya. Iya, saya menganggap kue ulang tahun itu personal gitu ya. Jadi setiap orang kan beda-beda gitu. Kesukaannya beda, hobinya beda, terus pandangan hidupnya beda gitu. Jadi saya harus tahu supaya waktu orang itu terima kue, dia akan bilang, "Wih, kuenya aku banget nih," gitu. Istilahnya gitu. Jadi jangan sampai kue yang saya bikin untuk Mas Randi itu bisa dengan gampang saya pindahkan untuk Mas Haris. Mas Randi sama Mas Haris kan beda gitu. Nah, jangan karakternya lah ya. Itu. Ya. Jadi harus sesuai dengan karakter orangnya. Itu seruat itu saya bikin kue gitu, Mas. Jadi mungkin ada contoh yang lain gitu, Mbak Louis. Ya, silakan. Nah, ini prosesnya ya. Ya, saya proses desainnya seperti ini. Jadi setelah saya ngobrol, saya cari tahu seperti apa sih, siapa sih yang ulang tahun, kayak gimana sih gitu ya. Itu Mbak Louis. Mbak Louis. Kalau ngelihat seperti ini kan konsepnya betul-betul disusun gitu ya. Mungkin nanti bisa kan Mbak Louis, kalau misalkan ada yang berminat nih, gitu. Ini bikin konsep yang seperti ini, kalau basicnya bukan arsitektur, bisa nggak nanti Mbak Louis mungkin mengarahkan jadi seperti ini? Ini kan memang runut sekali prosesnya.
Ya, mungkin apa namanya untuk jenis visualisasi konsepnya mungkin tidak bisa sama karena mungkin kemampuan orang menggambar kan nggak sama juga Ya, gitu ya. beda-beda. Tapi mungkin bisa divisualisasikan dengan cara yang lain. Karena mungkin ya keterbatasan arsitek aja belum tentu bisa gambar kan Mas gitu loh maksudnya. Sekolah arsitek, lulus kuliah arsitek itu belum tentu loh bisa bikin sketsa yang rapi, yang bagus gitu kan Oh, belum tentu, ya kan? Jadi kita juga iya, nggak bisa iya. maksain, apalagi yang bukan arsitek itu mungkin tambah susah gitu. Jadi waktu konsep itu saya bikin, kemudian saya bikinkan desain gitu gambar, saya kirim. Saya kasih kalau misalnya saya hadap-hadapan ya sketsa hand free gitu. Jadi saya bikin gambar gitu, terus saya tunjukin. Nggak bagus, balikin. Saya balikin lagi gitu berkali-kali. Prinsip saya gini, pada saat satu orang mau mengeluarkan uang yang tidak normal untuk satu buah kue ke saya, gitu. Jadi kue yang misalnya satu loyang ukuran 20 kali 20 itu dijual normal mungkin sekitar 400-an gitu ya, 400-500. Di saya kue ukuran 20 cm itu bisa sampai harganya 1,2. Jadi bisa jadi harga 1,8 tergantung desainnya gitu. Jadi makanya kalau dia sudah mau mengeluarkan uang segitu, kemudian dia mendapatkan servis yang nggak jelas, pada saat cuman ngobrol doang, oh ya warnanya merah ya, oke, terus ini nanti ada bonekanya di sini, ada ini di sini, udah gitu doang, tanpa dia bisa membayangkan seperti apa kan kasihan. Yang Nah, kasihan ini itu Mbak sebetulnya Lis, dua-duanya. Nanti ini iya sebentar. bisa ini Mbak Lis pas lagi menghadapi klien itu bawa apa color chart itu ya, warnanya mau yang seperti apa gitu. Saya mungkin produk lama ya Mas, produk arsitek produk lama. Jadi saya lebih suka membawa pensil warna, membawa Langsung. spidol. Ya, saya lebih suka itu. Jadi sekarang Iya. sedang dalam transisi membawa iPad gitu. Cuma kemarin saya sempat konsultasi sama teman satu angkatan yang jadi desainer grafis gitu ya, di Febrian Azhar tuh Ian, saya tanya, untuk aku sebaiknya aku pakai apa, tab-nya pakai apa? Dia langsung bilang iPad gitu. Oke, nanti aku aku belajar lagi. Bisa sih, tapi maksudnya mungkin tidak selancar saya bikin sketsa gitu. Saya muridnya Pak Munisi, jadi kasihan. Jadi Beliau suhunya suhu. iya, makanya malu kalau lihat sketsanya Pak Munisi itu saya nutup muka. Jadi setelah ini ya Mas, kembali ke ini tadi, setelah mendapatkan kesepakatan desain, saya bicara budget, bicara harga. Nah, pada saat desain itu harga bisa berubah, Mas. Desain bisa berubah. Jadi kalau tadinya desain yang saya bikin tuh harganya 2 juta, mungkin budget dia nggak segitu, saya bisa berubah gitu. Bisa berubah desainnya. Oke, Mbak, saya nggak bisa kalau 2 juta. Oke, kalau gitu kita kecilkan atau kita ubah isinya kue. Jadi misalnya kue yang mahal itu namanya base cake-nya apa, kita murahin dengan base cake yang lain yang lebih low budget gitu. Atau finishingnya kita rubah, misalnya kita tadinya tambahin ini berapa biji, kemudian kita rubah. Tapi kalau misalnya ada hiasan yang dikurangi, saya mendesain ulang. Jadi bukan cuman ini dihilangin ya terus dicoret gitu, enggak gitu. Saya gambar ulang gitu. Nah, kemudian setelah desain disepakati, invoice muncul, kita kerjakan gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, kurang lebih sama lah ya. Nah, proses pengerjaannya ya ada yang dilukis, ada yang dibentuk-bentuk gitu, ada yang disemprot-semprot gitu ya, samalah seperti di arsitektur lah produknya. Jadi ada yang dilukis, kemudian yang ini dibentuk-bentuk gitu ya, kemudian yang lainnya nanti ada juga yang disemprot, terus diwarnain dengan teknik-teknik yang lain gitu. Kemudian sebenarnya arsitektur tuh pengaruhnya apa dengan produk saya gitu, produk Delicia Cake. Jadi di Delicia Cake proses desain itu penting banget gitu menurut saya, sangat penting. Konsultasi dengan calon customer itu bisa memakan waktu berhari-hari. Misalnya untuk kue yang harganya misalnya 15 juta gitu. Saya nggak bisa satu kali aja konsultasi terus oke, nggak bisa gitu. Saya pikir saya harus betul-betul memastikan bahwa si customer itu memang betul-betul paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi desain yang saya sampaikan itu seperti ini gitu. Dia paham bener nggak sih tingginya seberapa? Karena nggak semua orang paham kan Mas ya ukuran gitu ya.
Nggak semua orang itu bisa memahami komunikasi tentang size gitu. Tinggi, lebar, tebal, itu Iya. susah buat orang-orang tertentu. Jadi saya harus memastikan bahwa mereka betul-betul paham. Jangan sampai nanti waktu lihat, loh kok kuenya kecil, loh saya bayanginnya lebih gede Mbak dari ini, gitu kan ngeri. Sementara dia sudah mengeluarkan uang Mungkin banyak. itu ya, mungkin pakai dummy gitu juga, Mbak Bisa Luis, jadi kalau begitu, Mas. mengkomunikasikan. Betul. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya menggambar sketsa, saya betul-betul gambar misalnya perspektifnya, denah tampak, denah tampak kadang ada potongannya juga tuh Mas untuk ngelihat ketinggiannya, levelnya gitu kan. Oh iya iya. Jadi betul-betul saya kerjakan gitu. Nah, waktu mengerjakan tuh ada juga perspektifnya gitu kadang-kadang yang misalnya seperti ini gitu saya bikin perspektifnya, kemudian ada pokoknya benar-benar kayak kita mempresentasikan gambar arsitektur. Nah, kesulitan lainnya itu pada saat mereka tetap nggak paham. Nah, itu baru peralatan-peralatan yang lain muncul. Jadi kayak misalnya kita kan kadang-kadang kalau di arsitektur kan juga pakai model gitu ya. Ini yang ini kecil, yang ini bisa tempelin. Nah, ini udah pas nih. Nah, gitu kan kadang-kadang kita seperti itu. Nah, saya juga gitu. Nah, karena ini namanya kue, otomatis yang bisa mewakili ukuran kue adalah loyang. Loyang untuk bikin kue. Jadi kadang-kadang saya fotoin loyang nih. Ini ukurannya segini, ini ukurannya segini. Misalnya kuenya tuh tumpuk 3 loyang, ya 3 loyang saya tumpuk. Nih loh segini. Terus nanti saya letakin apa di sebelahnya, pulpen kah atau apa untuk perbandingan. Ya seperti cara kita mengkomunikasikan. Iya, jadi ini ya mungkin rekan-rekan atau para audiens yang hadir di sini, Mbak Luis itu kalau desain kue pengantin itu pasti beliau itu lihat gedungnya dulu nih, tinggi ceilingnya berapa gitu kan, jadi saya ruangannya seluas apa, saya mau jadi bikin kuenya kue disesuaikan, pengantin. ya kuenya disesuaikan dengan ruangan gitu. Oleh karena itu memang ini Mbak Luis ya terkenal ini sih ya, jadi produknya kalau udah dimasukin ke dalam ruang itu udah pas, udah klop gitu. Karena memang survei dulu ke tempatnya. Iya, gitu. kadang-kadang gini saya tanya mau di acaranya di mana gitu. Itu nggak cuma kue pengantin, kue ulang tahun pun gitu. Kalau acaranya besar, acaranya di mana di situ? Oh kalau di situ, saya bilang nggak bisa kalau kuenya kecil. Saya bilang nggak kelihatan nanti gitu. Kalau kue pengantin, acaranya di mana? Di ballroom hotel A misalnya gitu. Oh itu tinggi sekali itu ceilingnya. Jadi kita harus akalin. Kalau saat ini budget dia tidak cukup untuk kue yang besar sekali, oke kita akalin misalnya mejanya kita letakkan di mana, ditinggikan. Ya gitu. Jadi adalah solusinya. Jadi apa namanya? Kue saya tidak harus mahal sekali, tapi saya punya solusi untuk kue-kue yang kurang mahal tapi harus segitu adanya gitu ya. Oke kita akalin dengan gimana caranya gitu. Jadi nggak melulu urusan uang ya Mas. Jadi saya lebih senang pada saat kue saya dipajang orang-orang itu suka, orang-orang itu senang. Itu lebih menyenangkan buat saya daripada saya eyal-eyalan masalah duit gitu. Masalah harus mahal, harus ini itu enggak seperti itu. Jadi bukan terus kalau pesan kue di Delicia pasti mahal. Enggak loh Mas. Jadi kadang-kadang gini. Langganan saya kan banyak tentara. Tentara itu kan hierarkinya jelas nih. Jenderal bintang 2, bintang 1, kolonel, letkol itu kan ada ininya ya, apa namanya hierarkinya. Nah, pada saat Jenderal bintang 2 ulang tahun, Jenderal bintang 1 pesan kue ukuran misalnya 40 kali 60 cm. Kemudian ada kolonel mau pesan dengan ukuran yang sama, itu kan saya senang ya duitnya besar. Tapi saya akan mengingatkan, Pak, ini si Bapak Jenderal 1 ini, bintang 1 ini pesan 40 kali 60. Apa Bapak juga mau pesan 40 kali 60? Nah, biasanya yang pangkatnya di bawahnya akan menyesuaikan, oh jangan Mbak, saya di bawahnya aja. Oke, Bapak 40 kali 40, oke, 40 kali 40. Jadi tidak melulu urusan uang, tapi saya juga memberikan disesuaikan lah ya dengan hierarki. Saya memberikan service berupa ya kenyamanan dan konsultasi. keamanan buat mereka bahwa kalau misalnya mereka pesan lebih besar itu nggak nyaman nanti mereka begitu dijejerin kuenya sama jenderal, mereka kolonel, itu mereka nggak nyaman dan itu saya udah tahu gitu. Saya tuh 16 tahun bikin kue di Pontianak, saya sudah ada pergantian 6 pangdam. Dan itu 6-6-nya langganan. Dan itu langganan semua. Iya, gitu. Dan itu saya mungkin jadi tahu gitu, kayak gitu. Mbak Luis, ada contohnya nggak kalau pesanan, ini kan kalau yang ditampilkan sekarang
Dari Ini pesanan Pertamina nih. Pertamina. Nah, ini pesanan Iya. ini, Mas, Ada saya harus contohnya ke nggak? Jakarta. Oke, Ada yang contohnya? ada nanti. Yang ini ya Mas ya, yang ini saya ceritakan sedikit. Ini pesanan Pertamina di Jakarta. Jadi waktu membuat kue ini saya harus ke Jakarta. Saya bawa base cake-nya dari Pontianak, terus saya hias di Jakarta. Saya hias di hotel tengah malam, saya nggak tidur. Tengah malam itu saya hias. Akhirnya ini kuenya ada lampu-lampunya segala. Jadi saya Kayak malam-malam maket ya. ngebor-ngebor untuk pasang lampu. Jadi untuk sebetulnya konsultasi itu tuh untuk menghindari salah persepsi ya yang tadi ya. Iya. Jadi supaya orang-orang tuh ngelihat kuenya oke, sesuai gitu. Mungkin Nah, ini ini Mbak Lis ada yang penasaran. Nah, ini baju Jenderal atau Polisi kue ini? Jenderal Mbak Lis, Polisi bintang 2 ulang sebentar, tahun. ini baju atau kue ini? Baju Mas. Baju yang ini. Yang ini Yang kue. Yang ini kue. Ya, sebentar, saya lagi memperhatikan nih. Itu yang di samping tulisan Pak Sigit itu kan ada warna-warna, mungkin apa sih, kode-kode gitu. Saya perhatikan kok sama gitu ya. Mas, ini Iya. bintang jasa. Jadi kayak Satya Lencana itu loh Mas. Jadi ini juga Iya. saya baru tahu setelah mengerjakan kuenya jenderal-jenderal. Ternyata ini ada Satya Lencana pengabdian 5 tahun, 10 tahun gitu loh. Ini nih sebetulnya Itu bisa sama ya? Kenapa? Bisa sama itu yang kanan kiri itu. Itu yang Ya, aslinya, ya baju asli harus sama ya? Harus sama. Kalau salah bahaya. Nanti saya dipulangin ke Jogja. Tapi ini bisa dimakan ya? Bisa. Ini bisa dimakan. Oh. Ini semuanya bisa Okay. dimakan. Jadi seperti ini, jadi jahitannya pun harus saya bikin gitu ya. Dibikin seperti jahitan gitu. Jadi kalau membuat yang seperti ini itu nggak boleh ada kesalahan. Padahal seandainya pun ada kesalahan akan dimaklumi. Jadi siapa sebenarnya nggak membolehkan ada kesalahan? Ya saya sendiri. Saya sendiri nggak mau ada salah gitu loh. Nggak mau ada kesalahan. Karena gini Mas, karena kue ini ada pesannya untuk yang ulang tahun, gitu kan? Ini pesannya. Beliau bisa mendapatkan bintang jasa sebanyak ini, itu kan karena beliau bekerja keras lah gitu ya. Kemudian di sini ada pangkat bintang 2, itu kan prestasi buat beliau. Jadi saya meminimalkan kesalahan supaya bisa memuaskan gitu. Waktu beliau lihat tuh beliau suka gitu. Dan lebih paling menyenangkan buat saya adalah waktu dikabarin, Mbak, kuenya sama Bapak nggak boleh dipotong. Waduh, dipajang aja gitu. Nggak boleh dipotong gitu. Jadi kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu teman yang tentara gitu ya, istrinya tuh cerita bahwa waktu Pangdam ulang tahun, kuenya banyak sekali Mbak. Kue yang itu punya Mbak Luis bukan? Saya bilang saya ada kirim berapa kue waktu itu 7 atau 8 kue untuk ulang tahun Pangdam gitu kan, yang pesan lain-lain. Terus Mbak tahu nggak yang kuenya Mbak Luis yang ada capnya Delicia itu nggak ada yang dipotong Mbak, nggak ada yang dibagiin, jadi kita nggak makan. Loh kok gitu? Iya diangkut semua katanya gitu ke kediaman kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi itu kan satu hal yang saya anggap apresiasi gitu ya buat saya. Nah ini Mas kita ke ini yang viral ini, yang viral tahun 2002 gitu ya. Yang tahun 2002 ini. Sebentar, yang viral 2021 itu yang apa itu? Yang kemarin katanya. Yang ini. Oh, ini yang jadi ini ya. Cerita ini ya Mas ya, yang 2021 itu saya kan bikin kue Garuda. Saya punya inisiatif, ini inisiatif saya sendiri bikin, bukan pesanan siapa-siapa. Saya bikin sendiri, saya bikin, oke gitu kan. Nah, kemudian saya cerita sama partner saya di Kompas TV gitu ya, relasi di Kompas TV. Mbak, aku mau bikin kue Garuda. Oke Mbak, kita kirim jurnalis. Gitu. Mereka kirim. Nah, saya nggak tahu menau ini tayang di Kompas TV. Proses pembuatannya tayang di Kompas TV. Kemudian saya tuh bingung, kok tiba-tiba tuh banyak orang WhatsApp saya gitu. Pulang, ini apa sih? Kok ada yang ngirim link berita gitu. Terus ada yang ngetek saya di Facebook, itu link berita juga CNN lah, Antara lah, apalah gitu kan. Saya, masuk nih kayak gitu. Terus tiba-tiba anak saya di sekolah tiba-tiba kirim WhatsApp, Mami, abang kaget banget loh. Kenapa? Abang lagi scrolling Instagram itu
tiba-tiba ada foto mami, kirain mami yang posting, ternyata yang posting Indozone gitu. Jadi, Iya. memang masuk Indozone? Saya cek lagi, iya ya ampun, saya bilang, Ini itu ngeri sekali. Jadi viral kayak gini ini pun Mbak saya Luis, malah ngeri, ya. iya, saya lagi perhatikan ini ya. Ini bener nggak nih sayapnya 17 11 jumlahnya Mas, itu kan? 17, Hah? 17, Bener ya? 17 17, kanan, 17 kiri, 8 terus di ekor, yang ini 45. ya 8 di ekor, terus yang kecil-kecil 45. Itu betul ya? Betul, saya itu Mas. Betul. Iya, saya takut Kalau netizen ada yang ngitung terus saya salah, nanti saya dikira tapi kalau nggak percaya silakan dihitung sendiri gitu ya. Nah, kalau yang kemarin Oke. yang 2022 ini kan saya bikin kuenya saya bikin polling di Instagram untuk 2022 ada usul nggak saya bikin kue apa gitu. Kemudian dibalas kue Kepulauan Indonesia gitu. Ada yang usul Oke. IKN apa tapi kemudian hasil pollingnya itu yang paling banyak ini. Jadi saya Nah, angkat sebentar ini. itu, Mbak Luis. Saya perhatikan itu ada apa itu? Logo ya, logo tiap provinsi gitu. Iya. Wah, itu pusing banget loh Berarti, Mas bikin. Pas udah nah itu terakhir, berarti bisa ini ya, geografi juga gitu. Ini kan itu bikin masalahnya itu. bikin Saya kepulauan gitu, agak geografi pusing, terus. saya agak pusing karena dulu saya kurang suka pelajaran geografi. Jadi dan Oh, ternyata sekarang itu provinsinya berubah, Mas. Dulu kan zaman kita 27 provinsi, terus naik ini jadi sudah berapa? 33, sekarang 37. Jadi 37. dan kemarin Oke, pemekaran iya. terakhir kan 3 provinsi di Papua baru gitu. Nah, itu belum ada Iya. logonya. Jadi saya bikinkan tulisan aja gitu. Nah, waktu sudah Oke. selesai ini kue, saya lagi videoin gitu, kok nggak ada Lampung? Saya lupa nempelin Hmm. Lampung. Terus saya cepet buru-buru bikin logo Lampung, terus saya tempelin. Jadi ternyata, aduh ya ampun. Jadi agak ruwet lah waktu ini. Cuman ini kuenya Iya. menyenangkan Mas hasilnya. Jadi Ini waktu ya, begitu karena dibawa ke kantor jadi gubernur ya, kan, untuk ya. upacara 17 Agustus, dibawa ke kantor gubernur, itu dikerumuni jenderal-jenderal Mas dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Polisian, kemudian Pak Iya. Gubernur. Itu ngelilingin kue ini sambil nunjuk-nunjuk pakai tongkat komando. Saya lihat Ditanyain ini provinsi ini ada nggak nih? Jangan ya, kelupaan mereka ini, itu Mbak Luis. Mas, mereka membahas dulu pernah tugas di sini, pernah tugas di sini Oh, ya oke, iya gitu. iya iya. Jadi Menarik agak itu ya. iya, ada tugas di sini terus ada yang bilang gini, ini pulau yang ini kurang geser sedikit. Nah, Karena ini mereka Mbak Luis. mengalami. Ya, monggo. Iya, baik. Ini kan berarti ini kan udah 2 kali nih. 2021 bikin yang Garuda, ya kan? Dan itu viral. Tuh. Nah, 2022 bikin yang Kepulauan Indonesia viral. Ini kayaknya ini Mbak Luis mau bikin hat trick nih. Oh, Viral yang ketiga kali. sudah hat-trick Mas, Udah sudah hat 3 trick. kali. Jadi yang Ya. Nah, pertama ini sebetulnya ada yang kedua itu kue Imlek oh, sebetulnya Mas. Jadi masuk ke iya iya. berita kue Imlek itu apa namanya? Saya ditulis di situ kue saya harganya 20 juta dan itu membahas arsitektur. Jadi lulusan arsitektur ini gitu jadi tukang kue dan kuenya harganya 20 juta gitu. Gitu. Wah, Ya itu mungkin viral luar biasa. Itu lebih terus viral daripada yang pertama, daripada yang Garuda. Karena ada ya angka ini 20 jutanya itu. Mbak Luis ada rencana nggak nih bikin kue tapi kue kawasan kampus Universitas Islam Indonesia, kampus Wah, terpadu gitu. berat itu. Berat ya. Tapi Gede bisa banget sih kuenya. sebetulnya ya. Cuman momennya mungkin yang perlu di ini ya. Kali Oh, momennya iya. yang pas gitu ya. Apa misalnya Baik. ulang tahun UII atau apa gitu boleh. Kalau Iya, mau iya. di ini nanti saya ke Nah ini Jogja. Mbak Luis, saya jadi penasaran nih. Ini di tahun 2023, kalau 2021 kan Garuda, ya kan? 2022 Kepulauan. 2023 ini mau bikin apa nih? Kasih Kemarin bocoran ke kita dong, biar Kemarin hasil polling itu yang pertama Kepulauan Indonesia, yang keduanya itu Mas kawasan IKN. kawasan IKN. Jadi mungkin Waduh. tahun besok mungkin karena sudah lengkap gedungnya mungkin bisa bikin gitu kali ya. Tapi Iya, iya. mudah-mudahan sehat panjang umur. Iya, iya. Jadi Wah, mantap gini ini. Mas, kalau Mudah-mudahan dilihat dari hat-trick lagi ya. mudah-mudahan. Jadi kalau apa namanya
ngelihat dari proses desain saya itu kan saya nggak mungkin Hmm. membidik pasar yang non premium ya, karena untuk Hmm. biaya untuk saya mengeluarkan waktu banyak untuk mendesain dan sebagainya itu kan lama gitu ya, lama dan butuh effort dan butuh sekolah arsitektur. Jadi Itu mahalnya di situ ya. ya, jadi membidik pasarnya tuh justru pasar premium, bukan karena sok-sokan atau Iya. gimana, tapi saya Nah ini, punya pemikiran gini Mas Haris. Jadi saya punya pemikiran bahwa kalau saya main quantity, saya nggak kuat gitu. Saya main quantity, saya nggak kuat. Jadi kalau misalnya saya main banyak-banyakan produksi, saya nggak kuat. Jadi iya. saya memilih untuk main di kualitas. Jadi dengan itu saya harus membidik pasar premium karena pasar premium itu yang menghargai kualitas sesuai dengan harga jualnya gitu kan. Jadi kalau Hmm. saya main di quantity, main di low budget, saya nggak kuat fisiknya karena itu banyak produk mass production jadinya. Iya Bisa betul. sehari 200-300 kue gitu nggak kuat saya untuk dihias gitu ya. Tapi kalau Iya. pasar premium saya cuma butuh misalnya nih ya, contoh pasar itu bisa jual 100.000, 200.000 kue gitu, 200.000 harganya rupiah gitu. Mungkin bisa jual 30 kue, jadi sehari misalnya 6 juta gitu, saya milih kuenya 3 aja tapi harganya 2 jutaan gitu Mas ya. Jadi kan sama aja sebenarnya Hmm. anunya dapatnya Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi omsetnya sama, tapi effort yang saya kerjakan mungkin secara fisik tidak terlalu berat, cuman mungkin saya waktu yang saya pakai sama panjangnya karena saya mikirnya lebih berat. Cuman saya lebih Oh, happy iya. karena yang dikerjakan sesuai passion kan, jadi enak gitu. Iya, Mbak Luis. Gitu. Ya. Sebentar ini saya lagi perhatikan. Ini pada memperhatikan kuenya, bentuknya yang tadi itu. Yang tadi Mana kok ya? kayaknya ini bener, yang ini nih, ini beneran kue, bisa dimakan Kue, atau enggak gitu ya mungkin ya. kue, kue, Di kue. benaknya mereka. Ini kue semua. Ini Itu. persis kayak kalau kita Jadi bikin market gini ini. Mbak Luis, ini mungkin biar ada apa? Biar kayak market betul. Ada yang landscape juga ya. Saya pernah lihat itu karyanya Mbak Luis. Monggo. Ada yang landscape itu? Oh, ini ya. Ada ya? Ini landscape Kota Pontianak. Ini ada Masjid Mujahidin nih Pak Munisi sering khotbah di sini. Oh, Iya, oh jadi iya ada baik Masjid baik. Iya, iya. Mujahidin, ada Tugu Katulistiwa, Jembatan Kapuas, ada Tugu Digulis. Ini ada ceritanya juga kenapa bikin landscape itu. Karena yang ulang tahun Pak Wali Kota dan Pak Wali Kotanya arsitek. Oh, paham juga berarti ya. Paham sekali. Beliau tak paham. Jadi Iya, saya iya. waktu dimintain bikin kue, Bu Walinya nggak nyebut mau bikin apa, saya Mbak Luis cari Iya. ide dong. Mbak Luis kan arsitek sama dengan Pak Edi katanya. Coba Mbak Luis pasti punya ide apa? Terus saya bilang, tak bikinin landscape Kota Pontianak. Oh boleh boleh boleh. Saya bikin. Ah, iya. Nah ini jadi selama 16 tahun itu Mas saya bikin banyak kerjasama ya, terutama kalau untuk masalah Ini Mbak cosmetik. Lois, ini menarik banget ya tadi. Ini kan Mbak Lois menampilkan ya. Ini mungkin di sini kurang bagus ya sinyalnya. Iya. Jadi Mbak Lois, ini kan biar nanti lebih menarik lagi ini. Ini nanti di acara ini ada sesi tanya jawab. Itu tanya jawab. Nanti mungkin dari audiens bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Gitu. Nanti ada door prize-nya nih. Itu mungkin door prize-nya dari Mbak Louis sendiri atau gimana nih? Ya, ini ada door prize-nya. Door prize-nya bisa nanti. Ini katanya Mbak Louis, door prize-nya nanti masih rahasia gitu. Waduh. Kalau door prize-nya itu belajar bikin yang kue yang kayak tadi, saya juga mau Mbak Louis. Kursus Boleh, gitu ya, tapi ke dapat. Pontianak ya. Oh iya, online aja online. Iya iya. Baik, Mbak Oke. Louis. Tapi untuk karya-karya ini yang lain mungkin ada lagi nggak yang memang di luar pemikiran dari mungkin dari kita itu?
yang bentuknya kupu-kupu kayak bentuknya yang Nah, lain-lain itu. ini Mas, Oh, ini. ini kan Oke, bentuknya ya. tas. Ini kan jadi gini, kita kan ada kerjasama dan kolaborasi gitu ya Mas. Jadi produk Hmm. tas ini produk fashion Malaysia, Azal Hmm. Zainal. Jadi dia ini produksi tas-tas seperti ini. Jadi dia minta Ya. saya waktu ulang tahun, dia minta saya untuk bikin replika tas ini dari kue gitu. Jadi Oke. kemudian masuk ke publikasinya dia gitulah. Jadi seperti itu Bisa kira-kira. juga ya bikin tas kayak gini ya. Bisa dong. Harus Jangan-jangan bisa. nanti jangan nanti dipakai itu tas gue. Jadi kita eh, minta minta apa Eh, namanya? Minta dibikinin apa aja saya harus bilang bisa gitu, Mas. Oh ya, Jadi saya baik, baik. merasa saya harus bilang bisa gitu. Jadi nanti ekspor caranya, tekniknya gitu kan, konstruksinya seperti apa. Kalau kalau arsitek diserahkan ke sipil konstruksinya, kalau saya pikir sendiri deh. Gitu. Mbak Jadi Lois, ini ada bentuk nah, lain nggak? ada Nah, ini nih. dia nih. Jadi Itu ada topi, ada kamera. ya, Waduh. jadi bagi saya itu ya Mas ya, namanya kue itu Hah? sekarang jadi eh, nggak nggak mungkin kita istilahnya membiarkan kue itu bentuknya cuma bulat kotak gitu ya. Jadi kue itu jadi penting gitu karena sekarang nih kue itu nggak perlu harus bentuknya bulat atau kotak. Jadi hiasan itu bisa diproduksi. eh, jadi orang-orang tuh gimana ya, kalau kue yang kotak bulat itu kan begitu-begitu aja gitu. Orang nerima ya Hmm. bagus udah gitu. Nah, Iya, kalau kalau ini kan misalnya ada seninya ya. betul, dan yang penting itu mewakili pembelinya untuk bisa menyampaikan maksud ke orang yang dikasih gitu. Jadi kayak seperti Hmm. misalnya Pak Gubernur ngasih kue untuk Pangdam, dikasihnya dalam bentuk kue baju yang berbintang 2, wah gitu kan, itu kan namanya seragam, namanya pangkat-pangkat itu kan kebanggaan untuk orang-orang tertentu gitu ya. Untuk baju. Tadinya saya Ya. sering merasa gini Mas Ari, saya sering dulu tuh saya sudah alah cuman seragam tentara, alah cuman pangkat gini-gini. Ternyata setelah saya masuk ke industri ini, saya bisa menghargai sekali kenapa mereka sangat bangga dengan seragamnya gitu. Hmm. Karena memang betul-betul itu kebanggaan luar biasa gitu buat Ya. mereka gitu loh. Jadi saya malah jadi terbuka pikirannya, oh iya benar. Saya kadang ayel-ayelan sama Pak Ura ini kan, kok bikinnya seragam terus loh. Justru itu mereka itu kebanggaannya tuh di situ gitu loh. Jadi kita nggak Iya. bisa bilang kok cuma seragam doang. Loh, seragam itu tuh hal yang luar biasa gitu. Dengan Hmm. pangkat-pangkatnya, dengan itu saya jadi lebih menghargai orang lain dengan saya bekerja sebagai kayak artis gitu. Jadi oke, saya Hmm. jadi tahu kebanggaan si A itu apa, kebanggaan si B itu apa, dan saya tidak boleh dong mengganggu Iya, mereka betul. gitu kan dengan kebanggaannya itu Hmm. ya oke kita hargai, kita buatin gitu. Jadi Karena kan setiap ini beda-beda pasti kan. betul, Apa betul yang perjalanan menjadi hidupnya, kebanggaan dari. ya perjalanan Ya. hidupnya beda gitu kan, kepentingannya beda. Jadi kemampuan memahami maksud customer, mengkomunikasikan desain dengan sketsa, kemudian mewujudkan dalam bentuk kue itu kelebihannya artis yang berlatar belakang pendidikan Hmm. arsitektur Ini gitu. Mbak Luis. Iya, betul. Ada lagi nggak yang selain ini mungkin yang berbeda? Nah, Ini wah, tapi memang benar-benar nggak ada yang sama gitu ya, custom gitu ya, iya, dari jadi satu kue ke kue lain. ini apa namanya dump truck gitu. Kalau yang Mbak ini Luis, ini ngomong-ngomong ada yang basic-basic nih, tanya itu boleh nggak sih belajar sama Mbak Luis gitu? boleh boleh Mas. Saya ini Boleh ya? saya informasikan ini ada, saya bikin kursus kok. Saya buka kursus. Jadi Oh, kursus. bikin kursus ya? Ya, Oke, oke, kadang-kadang baik. kalau saya diajak kolaborasi online kursus, ya saya bikin online kursus, kadang-kadang Hmm. kursus offline gitu. Kalau mau diundang ke kota Ya. tertentu, silahkan asal cocok. Berarti Asal nanti cocok bisa ya, bro. bikin ini ya, press list-nya gitu ya. Bisa, bisa, bisa. Jadi Iya. apa namanya? Kadang-kadang kita kan juga nggak melulu masalah uang ya. Jadi kayak seperti yang Iya. ini saya bikin kursus Mas buat ibu-ibu, Oh, ini istilahnya istilahnya ibu-ibu ini ya,
CSR-nya Mbak Louise gitu ya. CSR-nya Delicia gitu ya. Jadi ini ibu-ibu tulang punggung keluarga. Jadi yang ada yang janda, ada yang suaminya sakit, ada yang suaminya tidak bisa bekerja. Jadi ibu-ibu ini penyandang tulang punggung keluarga. Jadi mereka ada organisasinya yang menghimpun mereka. Saya minta tolong sama koordinatornya untuk mencarikan saya 50 orang ibu-ibu yang perlu dibantu gitu ya. Terus saya dikasih 50 orang, saya minta kalau bisa yang berminat di bidang kuliner, syukur-syukur yang suka seni gitu, boleh, tapi siapapun boleh ikut, maksimal 50 karena kapasitas saya 50. Terus di sini saya dapat bantuan dari distributor bahan kue gitu ya, untuk sponsor gitu ya, mereka nyediain semua bahan, kemudian alat-alatnya. Jadi di sini 50 orang ini gratis, dibawakan nanti hasil kuenya, dibawakan nanti alat-alatnya untuk mereka, kemudian saya ajarin. Nah, di sini juga saya minta teman-teman yang sesama tukang kue gitu ya, yang tukang kue, yang pintar juga bikin kue gitu, saya minta bergabung gitu untuk membantu saya jadi asisten saya hari itu gitu. Jadi, nah di sini yang berminat untuk membantu saya malah chef-chef dari hotel-hotel. Jadi mereka malu saya mau ikutan ya, malu saya mau ikutan, ayo ikut gitu. Jadi kita di situ nggak tahu siapa yang lebih pintar dari siapa, maksudnya chef itu lebih pintar dari saya, apa itu nggak masalah. Yang penting hari itu kita niatnya mendistribusikan ilmu ke mereka gitu ya. Jadi yang penting niatnya. Kemudian waktu itu saya ambil beberapa orang yang kelihatan memang berbakat dan bisa gitu ya. Kemudian saya ambil untuk saya latih lebih advance gitu. Nah, selanjutnya orang-orang itu dapat bantuan lebih lagi untuk kemudian bisa melanjutkan usaha untuk bikin kue ulang tahun. Dan sampai hari ini mereka masih juga tetap konsultasi sama saya. Pokoknya umur hidup lah servisnya gitu. Ya kan, Malus kalau begini gimana? Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak masalah. Ini yang gratis. Kalau yang berbayar kan juga ada. Jadi saya silang lah ya. Iya, Mbak Louise, ini ngomong-ngomong ini saya ngelihat ada tulisan pelatihan gratis, waduh itu kan. Ini kan saya juga senang juga yang gratis-gratis gitu. Jadi ngomong-ngomong, tulang punggung keluarga, harus ibu-ibu. Ngomong-ngomong, ada rencana nggak roadshow kemana gitu? Mbak Louise kan asalnya dari Jogja gitu kan? Dari Jogja, ya. Kapan nih pulang ke Jogja, bikin pelatihan di Jogja, kumpulin ibu-ibu di Jogja gitu, Kemarin yang memang punya minat. Iya, kemarin ada pembicaraan sama teman-teman di Jogja yang tetangga saya di Jogja. Saya bilang, yuk nanti saya pulang, saya kabarin kira-kira setengah bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya saya kabarin saya pulang. Nanti kita bikin ini ya, kursus bikin kue, saya bilang gitu kan. Nanti aku ajarin gratis. Terus katanya bahan-bahannya semua pokoknya nanti semua dari aku, saya bilang gitu. Tapi yang penting cari orang-orang yang betul-betul memang berniat mau belajar. Karena kalau nggak niat mau diapain juga nggak bakalan bisa kan. Gitu. Jadi ada rencana Mas ada. Nanti tunggu tanggalnya aja. Kalau misalnya dari AAA mau jadi sponsor, boleh nanti. Jadi nanti ada fasilitator Pak aja. Ketumnya, ada Pak Ketumnya kan masuk mungkin di sini. Kan kantor baru nanti bisa dipakai buat pelatihan atau gimana. Yang penting niatnya semua positif kan oke aja. Oh iya, Jadi, Mbak Louise, maaf nih, tak potong lagi ya. Ini udah bisa dimulai ya sesi pertanyaan, tapi kepada audiens langsung aja kalau mau bertanya, itu ada di kolom chat di bawah itu bisa langsung bertanya di situ. Jadi nanti saya bisa pilih untuk 3 pertanyaan terbaik, nanti ada door prize dari panitia, ya. Nanti door prize itu dikirimkan langsung ke siapa yang penanya-penanya terbaik itu, gitu ya. Ini berarti sudah mulai nih sesi pertanyaan, gitu. Jadi ini ada yang bertanya di kolom chat, ada yang bertanya lewat japri WA gitu. Itu kan gimana itu, Mbak Louise? Kan mestinya lewat ini ya chat ya. Tapi WA emang ada. Iya, ada nih bisik-bisik ini. Waduh ini pelatihannya mahal nih. Masa sih kita Mbak Louise nggak bikin yang sesi yang gratis yang kayak tadi atau harganya bisa separuh harga gitu. Kan buat
Itu di Oh, iya koordinir kan? AA aja nanti Oh iya, silahkan. boleh ya. Kalau lewat Iya, AA iya. harganya cincai lah. Oke. Oke, Tapi bisa Mas, pelatihan online ya, Mbak bisa Lis ya? bisa diatur. Iya, Jadi iya. gini Mas Haris, Jadi, kalau kemarin oke, monggo. ini ya, eh, jadi kayak setelah 16 tahun itu kan ada kerjasama gitu ya Mas. Saya punya kerjasama sama perbankan, kerjasama sama media. Untuk perbankan tuh biasanya, jadi saya ini cerita bisnisnya ya. Kalau tadi kan cerita prosesnya, ini cerita bisnisnya. Jadi perbankan itu punya customer prioritas ya, prioritas kan, customer prioritas. Mereka punya list yang harus dikirimi kue setiap bulan. Nah itu dikirim ke saya gitu. Jadi apa namanya? Kita sudah punya kerjasama seperti itu. Terus bertahan di Pontianak itu susah-susah gampang ya Mas ya. Jadi karena di sini banyak, ya mohon maaf ini bukan rasis, tapi banyak Chinese yang orangnya memang apa namanya punya kemauan kuat biasanya kan. Mereka kalau sudah belajar itu nggak mau stop gitu. Nah itu energinya besar sekali mereka untuk itu gitu. Jadi waktu itu setelah beberapa tahun bekerja jadi KK Artis, ada penghargaan juga yang udah saya terima gitu. Tapi apa namanya, ini bukan masalah penghargaannya ya, tapi saya udah nggak sekolah, saya nggak bekerja kantoran. Kemudian ada yang mengapresiasi, itu kan menyenangkan sekali ya Mas Haris. Iya, betul. Betul. Jadi bukan memang gini, Mbak Luis, kalau saya lihat ya, kalau di sini memang Mbak Luis tidak hanya berbicara masalah membuat kue, terus kemudian menjual, itu kan ya istilahnya kalau bahasa anak sekarang itu ada cuan-cuannya gitu. Tapi dari sisi sosial, Mbak Luis juga di sini luar biasa sekali ya, memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang memang sekiranya nanti bisa membantu untuk keluarganya. Ini satu sisi yang bisa menyentuh dari masyarakat gitu. Nah mungkin dari keseimbangan inilah ya itu ada berkahnya. Kemarin viral ya kan. Ini Mbak Luis jadi makin terkenal malah jadi nanti makin takut nih, waduh aku masih bisa nggak nih bikin karena pesanan-pesanan ya kan banyak Mas, sekali gitu. Kita Mas, yuk, saya kepengen nunjukin video yang kemarin tuh yang dua kue sebentar viral itu. Mbak Luis, mungkin sebelum nunjukin video gitu ya, ada baiknya mungkin ini mumpung lagi di sesi tengah acara, kita bisa foto bareng dulu gimana? Boleh, silakan. Gimana Mas Randi? Ya. Ya, tapi sebelumnya ini Mas Chris, virtual background-nya kalau bisa digunakan oleh peserta. Oh ya, boleh. Monggo silakan virtual background. Teman-teman peserta bisa menggunakan virtual background dulu sebelum dilakukannya foto bersama. Open cam. Yang belum beli lipstick bisa beli lipstick dulu. Karena monggo biasanya silakan. gitu Mas Arif. Oke. Ampun, ini Bu Rini open cam, Bu Rini itu cantiknya nggak hilang-hilang ya dari dulu. Gemes sama Bu Rini. Dulu saya pernah itu kerja sama Bu Rini, waktu Bu Rini ambil S2, saya survei sampai ke kuburan-kuburan Cina di Belitung Sari. Monggo mungkin sambil persiapan open cam, ada yang mau bertanya kolom chat, silakan. Ya, mohon videonya di-on-kan dan bisa menggunakan virtual background yang sudah dikirim oleh teman-teman. Waduh, ada Pak Munisi. Minimal video di-on-kan. Jadi tua saya sama Pak Munisi ya. Silakan. Sama bapaknya Luis, seusia sama bapaknya Luis. Iya, sama. Iya, sama. Sama-sama aktif di masjid. Monggo Mas Arief, mungkin ini yang bisa open cam. Oke, terima kasih semuanya. Hitungan ketiga ya, dihitung karena ini ada 2 slide. Oke. Iya.
posisi tegak, semuanya memberikan senyuman yang terbaik. Dengan ketiga, 1, 2. Hilang. Sebentar Pak Munisi. Oke, kita tunggu Pak Munisinya. Untuk yang lainnya juga bersiap-siap. Potrat cek tak kowe. Nah, Oke, semuanya sudah siap ya. Sekali lagi saya hitung hitungan ketiga. Senyum ditahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk yang layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah. Ya. Udah cukup ya Mas Arif ya? Ya, sudah cukup. Terima Ya, kasih semua. baik. Baik, ini dilanjut lagi ya. Ini kan tadi kita udah melihat gambar-gambar slide gitu. Mungkin ada videonya gitu Mbak Luis, biar nanti tahu ini prosesnya gimana sih gitu. Oke, silakan Mas Arif, mungkin 2 video itu bisa diputar. Ini yang viral tahun 2021 ya? Iya, yang viral 2021. Jadi sama kan, saya juga bikin mal buat bikin modelnya. Terus bikin base cake. Ini di trimming ya, di carving gitu, diukir, dirapikan supaya bentuknya sesuai gitu. Jadi kalau ini orang kesulitan melihat benda secara 3 dimensi gitu, mungkin agak kesulitan Mas mau ngukir kayak gini kalau tanpa konsep dari awal kan. Jadi memang harus dikonsep. Ini waktu bikin bulunya nih Mas Haris. Jadi saya bikin ini jumlahnya 34 biji kan, satu-satu gitu. Benar-benar dihitung ya? Dihitung Mas, takut salah. Ini lambang negara soalnya. Iya. Nanti dikira mau makar kalau salah bikinnya. Jadi kalau Garuda itu kan bentuknya sama ya, lambang negara gitu. Cuman ini dibuat ini ya, lebih luas lagi. Lebih luas gitu. Jadi nanti ada seperti sayapnya bergerak gitu. Jadi saya kasih efek-efek motion gitu biar bisa kelihatan lebih luas gitu. Nah, itu bikin sayap-sayapnya itu tuh. Nah, ini kan sayapnya sudah saya warnai kuning. Saya warnai kuning supaya nanti waktu ditimpa warna gold itu hasilnya bisa lebih bagus gitu. Kalau warna putih ditimpa gold nanti warnanya kurang bagus. Jadi hal-hal seperti itu ya, pewarnaan segala itu penting banget buat kue kan, kue yang berhias begini. Dan itu juga keunggulan dari kita yang arsitek ini, bisa bikin sesuai dengan aslinya gitu. Jadi kadang-kadang mencampur warna pun juga harus ada tekniknya kan gitu. Ini kalau ngelihat karya seperti ini, saya jadi bertanya-tanya dulu, Mbak Luis bikin maket nilainya A mesti ya? Ini rumit banget soalnya gitu kalau dilihat. Nah, jadi
Untuk sayapnya kan gini gitu. Bukan sayapnya tuh Iya. bukan lurus aja gitu. Supaya kelihatan lebih luas, kelihatan hidup gitu. Jadi sambil kita menyaksikan ini, mungkin ada yang bertanya-tanya lagi gitu ke Mbak Luis melalui kolom chat ya. Udah banyak kayaknya yang nanya ya. Udah banyak ya. Ini kue pertama, terus yang langsung ke kue kedua, Iya. Mas Arif kali ya, langsung aja. Itu tadi produksi kue yang viral di tahun 2021. 2021, yang ini Ya. sekarang yang 2022. Iya. Terus yang 2022. Ya, jadi bahkan saking saya detailnya kayak gimana tuh saya bikin alas kuenya aja saya bikin sendiri Mas Haris gitu. Wah, ini bikin semangat nih. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Sama proses kerjanya pakai buat mal dulu, kemudian dipotong berdasarkan malnya gitu. Terus nanti di cover lagi pakai coklat gitu ganas, kemudian dicat gitu. Oke. Yang ini pakai dicat manual, pakai kuas. Saya sudah mulai tertarik sama banyak pertanyaan ini. Ada yang nanya, ada yang bilang kalau lebih tertarik sama potongan-potongan kuenya yang nggak dipakai. Iya bener itu. Itu bagian, bisa dikirim ke saya itu kalau potongan-potongannya. Iya, itu bagiannya tetangga saya sama tetangga-tetangganya karyawan saya. Di rumah udah nggak ada yang mau makan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, Nah, ini kan ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, ini provinsi baru, Mas, 3 provinsi. Oh, jadi belum ada logonya ya? Belum ada logonya, mungkin baru mau dilombakan logonya. Biasanya kan ada lomba. Ini saya titip ada sedikit videonya Pak Urai ya. Lumayan kan muncul di sini. Sponsor utama. Oh, ini pas mau dikirim ya? Iya. Nah ini jenderal-jenderal yang foto nih. Wah luar biasa. Cinta tanah air. Ini waktu nunjuk-nunjuk pakai tongkat komando. Terima kasih sudah ditayangkan. Waduh, luar biasa ini ya. Jadi dengerin yang terakhir tadi, video terakhir, jadi kita kayaknya punya semangat lagi nih, Mbak Luis. Ya, kita semua ini punya semangat gimana, kalau dulu kan kita berjuangnya, pahlawan dulu berjuangnya mengangkat senjata. Kalau sekarang kita berjuangnya bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya. Gitu.
mungkin kalau untuk skala negara masih terlalu luas gitu, kita bisa berkarya untuk bangsa ini melalui lingkungan sekitar. Gitu. Dan ini Mbak Louis sudah melakukan hal ini, bahkan skalanya lebih luas lagi, udah nasional ini Mbak Louis. Kalau saya lihat seperti itu ya Mbak Louis, luar biasa. Salut banget saya lihat hasil-hasil karya Mbak Louis yang tadinya tidak ada sedikit pun di dalam pikiran saya. Maksudnya ini gimana sih cake artist ini dari background arsitektur, bentuknya akan seperti apa. Tapi setelah melihat hasil karya itu, ini jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Terus nanti ada yang mau belajar gitu, bagaimana membuat kue yang memang betul-betul custom seperti punya Mbak Louis. Monggo silahkan bisa nanti japri atau lewat kolom chat. Bisa ditanyakan nanti langsung ke Mbak Louis. Mungkin itu dulu Mas Randi, atau ada ini ya. Jadi untuk pertanyaan nanti dijawab setelah kita ada break sebentar, ada lagu dari Mas Diki Fatih. Mungkin Mas Randi yang bisa mengantarkan, silakan Mas Randi. Baik, makasih Mas Aris. Ini saya lihat dari tadi cuma bisa telan liur. Sama seperti Bu Rini itu yang nanya berapa hari, karena mau dipotong sayang. Kalau saya mungkin saya potong, saya pajang. Nggak saya makan, tapi saya pajang. Oke, Mas Aris, kita rehat dulu. Kita coba angkat semangat nasionalis lagi dari peserta webinar series hari ini. Kita coba dengarkan lagu tentang kemerdekaan dari Saudara Diki Fatih yang merupakan alumni arsitektur 2004. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Fatur Rahman, atau bisa dipanggil Diki Fatih. Saya dari Arsitektur 2004. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu salah satu band terkenal di Indonesia. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Semua pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi
selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Oh, 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 oh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waduh, Terima keren banget ya. kasih Saudara Diki Fatih. Iya. Memang kalau dengar suaranya Mas Diki ini menyejukkan hati. Oke, kembali ke Mas Haris. Oh ya, ini apa nih sekarang sesi tanya jawab gitu. Biar saya bacakan aja biar Mbak Luis bisa lebih fokus. Baik, ini Mbak Luis, ini ada pertanyaan. Kita mulai aja langsung. Ini dari Mas Ari Agung Nugroho itu. Coba mungkin bisa dicatat gitu, Mas Baf. Mas Ari Agung Nugroho. Mbak Lois mau tanya, untuk kue yang dipesan selain harga mahal kan karena proses desain, apakah juga bahan-bahan pembuatnya juga premium? Sama satu lagi, resep buat Mbak Lois biar tetap imut. Loh, aduh kok biar tetap imut? Ini enggak, itu di skip ya, itu di delete. Mas Ari Agung Nugroho. Ya, Langsung jadi jawab itu. aja. Ya, langsung dijawab. Oke. Apakah karena prosesnya gitu kan? Ya, Ini kalau operasional pasti tinggi itu kan? proses jelas pasti. Proses Iya. pasti pengaruh banget ya. Seperti tadi dilihat prosesnya rumit banget gitu kan. Jadi memang itu salah satu indikasi bahwa kuenya mahal gitu. Kemudian kalau bahan-bahannya jelas premium, Mas. Karena gini, yang pesan kue itu orang-orang yang istilahnya punya budget lebih gitu ya. Dia bisa beli kue di mana aja sebenarnya. Jadi dia tahu lah taste yang enak tuh seperti apa gitu. Jadi harus premium gitu. Nomor 1 premium karena memang kita main di premium kelas, jadi semuanya harus premium. Itu sih. Kalau resep buat Mbak Luis biar tetap imut itu apa ya? Itu udah di-delete tadi, nggak jadi ditanyain. Nggak jadi, nanti Japri aja. Japri ya. Oke, selanjutnya Mas Heri. Obat mudanya apa gitu ya. Oh iya. Lanjut. Jadi mungkin ada tambahan juga dari saya, Mbak Luis. Ada tambahan juga. Itu kalau untuk satu kue gitu ya, itu ada dibatasin nggak sih? Misalkan satu kue itu 3 kali pertemuan. Kalau lebih harus ada tambahan biaya kayak gitu. Oh. Kan itu masuk ke operasional. Ya. Kan lain ya. Kalau misalkan satu kue 10 kali ketemu itu kan operasionalnya tinggi. Enggak, Mas, kan gini. Kalau kue atau itu satu biasanya kue cukup 3 kali ketemu. Kue itu biasanya waktu pemesanan sampai waktu pengerjaan itu dekat, nggak seperti arsitek gitu ya. Kalau waktu misalnya pesan untuk tanggal 10, mungkin dia akan pesannya tanggal 5. Jadi cuma punya waktu 5 hari, jadi terbatas. Jadi waktunya sudah terbatas, jadi nggak bisa terlalu banyak gitu. Iya, oh iya baik. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan bagus lagi ini dari Mas Setiaji Putra. Gitu. Halo Mbak
salam hangat dari Papua. Wah, jauh juga dari Papua. Papua itu jaraknya 2 jam ya dari sini, berarti di sana udah jam 2 sore. Mau bertanya, apa yang mendasari atau menginspirasi seorang lulusan arsitek justru menjadi cake artist? Sebagaimana kebanyakan lulusan arsitek berlomba-lomba bekerja dalam menciptakan karya arsitektur yang memiliki kesan. Gitu. Tapi kenapa sih Mbak Luis malah ke ini, ke arsitektur? Bisnis kuliner Gitu? ya, malah jadi tukang kue. Ya itu sebenarnya yang tadi latar belakang kesehatan, saya harus istirahat kalau hamil gitu kan. Jadi saya off dari proyek-proyek gitu. Sementara saya sewaktu lulus kuliah sempat kok gitu proyek-proyek gitu sempat. Di Pontianak juga sempat ada proyek-proyek seperti itu, terminal antar negara, kemudian pasar gitu saya pernah kerjakan. Jadi nggak sama sekali di arsitektur gitu. Nah, cuman satu dan lain hal memaksa saya untuk stop gitu karena alasan kesehatan. Jadi kemudian karena saya selalu keguguran kalau hamil. Jadi saya harus stop kegiatan yang fisiknya terlalu berat. Nah, setelah itu Di lapangan. ya saya terus karena mungkin dari kecil, nah ini untuk yang punya anak-anak masih kecil, tolong anaknya dibekali banyak keterampilan gitu ya. Jadi waktu besar banyak pilihan yang bisa dipilih gitu. Jadi dulu dari kecil saya memang sering banyak sekali suka crafting, suka macam-macam gitu. Jadi waktu gede pilihan saya banyak. Dan kemudian saya itu pedagang. Jadi saya melihat peluang juga. Peluangnya masih ada, passion-nya ada, skill-nya cukup, oke kita kerjakan. Itu sih sebenarnya alasannya. Jadi nggak serumit itu, cuman karena asik aja ngerjainnya gitu. Jadi lulusan arsitektur tuh bisa di mana-mana, tapi di bidang seni pasti advance lah gitu. Baik, mantap ya. Ini langsung aja mungkin ke pertanyaan ketiga nih. Ini ada dari Ibu Risma atau Mbak Risma. Ya. Selain ketika mengkonsep bentukan kue supaya tampilan menarik, proporsi dan look bagus, seperti apa sih aplikasi keilmuan arsitek yang diterapkan Mbak Luis di cake-nya? Gitu. Ya, seperti ini Mbak Luis ya udah dijelasin tadi panjang, mungkin tadi pertanyaannya ya? belum sempat itu kali ya, tadi belum sempat melihat ya. Jadi semua yang saya kerjakan itu semuanya aplikasi dari ilmu arsitektur, kecuali mecah telurnya itu enggak dari ilmu arsitektur. Jadi waktu mecah telur nggak diukur presisi di tengah-tengah atau enggak gitu. Jadi semuanya mengadaptasi pecah aja gitu. Jadi semuanya dipakai sih di arsitektur seperti yang tadi saya jelasin gitu ya, dari mulai mengkonsep sampai melaksanakan pembuatan dekor kuenya itu adalah karena saya arsitek. Mungkin kalau yang bukan arsitek ya tidak melakukan itu gitu. Jadi ternyata dengan latar belakang arsitektur itu membantu banget pekerjaan saya sekarang gitu. Itu kali Mas. Ini aku ini Mas, ada yang tanya ini berapa harga kue custom yang termahal yang pernah dibuat. Waduh. Oh iya, monggo. Ada bonus satu pertanyaan lagi. Ya. Baik, saya pernah bikin kue 20 juta. Waduh. 20 juta, 15 juta. Kalau rata-rata kue harganya sekitar 2 jutaan gitu. 1,5 sampai 2 juta satu kue ya. Rata-rata ya. Yang 500, 600, 700 ada, tapi yang 5 juta, 6 juta ada. Jadi rata-rata 2 juta, 3 jutaan lah gitu. 2 juta, 1,5 sampai 3 juta gitu. Yang rata-rata. Luar biasa. Iya, baik. Siap. Mungkin cukup itu aja ya. Ada 3 pertanyaan plus 1 bonusnya tadi ada pertanyaan. Yang terakhir dari Mbak Iis itu ya tadi. Nah ini mungkin sudah cukup tadi dijelaskan sama Mbak Luis ya dari awal bagaimana sih sejarahnya, kenapa bisa berpindah. Sebetulnya nggak pindah profesi sih, Mbak Luis itu tetap arsitek kok. Yang saya tahu itu tetap arsitek. Hanya titik baratnya itu sekarang lebih ke cake artist gitu ya. Tapi gambar itu tetap Mbak Luis itu masih tetap terima order di gambar untuk desain itu tetap. Hanya kalau untuk terjun ke lapangan memang sudah tidak gitu ya, Mbak Luis. Untuk terjun ke proyek udah enggak. Karena memang ada keterbatasan lah ya, ada keterbatasan tertentu yang mungkin Mbak Luis nggak bisa diceritakan. Sekarang jadi umurnya juga kalau udah untuk banyak, di arsitektur masih tetap di Mbak Luis itu
Hanya titik beratnya sekarang ke gig artis. Iya, iya betul. Baik, Mbak Louis, sangat menginspirasi sekali tadi presentasi Mbak Louis, pengalaman Mbak Louis, ya, kiprahnya Mbak Louis, baik kiprah yang sosial, itu terutama itu yang penting, kiprah sosial terhadap masyarakat, sumbangan kepada masyarakat, terus kiprah tentang prestasi-prestasi Mbak Louis, ya. Dan itu bisa mengingatkan kita semangat di masih di dalam rangka kemerdekaan ini, semangat mengisi kemerdekaan gitu dengan prestasi-prestasi yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa ini. Gitu. Demikian itu tadi dari Mbak Louis. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman, atau nanti ada yang mau ingin belajar, bisa langsung japri atau bisa melalui Mas Randi di sini. Silakan aja. Itu terbuka, pintunya terbuka lebar-lebar. Apakah nanti dari AAA akan memfasilitasi untuk roadshow-nya Mbak Louis, untuk kegiatan sosial di daerah-daerah, ya, membangkitkan kegiatan UMKM, atau yang lain, silakan aja, bisa seperti itu. Masih banyak jalan. Dan kita juga bisa mengambil hikmah di sini, ya. Jadi segala sesuatu itu memang kita kalau dikerjakan dengan serius, itu pasti kita akan menjadi baik, menjadi profesional. Demikian mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Randi. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan Mas Randi. Merdeka. Baik, terima kasih Mas Haris. Ya. Terima kasih Mbak Louis sudah sebagai narasumber kita dengan temanya yang cukup luar biasa dan sangat menarik. Saya itu sepanjang slide-nya cuma bisa terengah-engah. Oke, terima kasih juga Mas Haris yang sudah memandu dialog kita hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kemarin teman-teman panitia sudah ada membuat beberapa video closing salam kemerdekaan, mungkin akan kita tampilkan, kemudian akan kita lanjutkan dengan membaca doa yang akan disampaikan oleh Saudara Maskur Azizi. Beliau merupakan alumni arsitektur angkatan 1992. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Asosiasi Alumni Arsitektur Universitas Islam Indonesia mengucapkan salam kemerdekaan 77 tahun Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka, merdeka. Pulih lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Ayo. AA kuat. Indonesia hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, Asosiasi Alumni Arsitektur Universitas Indonesia, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan hari ini dirahmati oleh Allah dan diridhai oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
Rahmatilah apa yang kami laksanakan hari ini. Ridhoilah apa yang kami lakukan hari ini. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu. Semoga rekan-rekan alumni arsitektur Universitas Islam Indonesia ini mendapatkan ridhomu, dan apa yang kami lakukan hari ini mendapat balasan sebagai amal soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ridhoilah semua perjalanan kami dan apa yang kami lakukan hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang Engkau rahmati, negara yang Engkau berkahi, dan jadikanlah kami semua sejahtera, sukses dan bahagia. Allahumma inna duha'a duha'uka wa baha'u baha'uka wa jamalu jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquhu fis sama'i wa anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana mu'siran wa yassirhu. Alhamdulillah. Dengan dibacakannya doa dari saudara Maskur Azizi barusan menandakan berakhirnya acara webinar seri 1 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh undangan, Bapak Ibu dosen, Bapak Munisi, Ibu Rini, Ibu Arif yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara webinar series hari ini sampai dengan selesai. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh panitia yang telah mensukseskan acara sehingga berjalan dengan lancar. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang meluangkan waktunya dan mengikuti acara webinar series 1 pada hari ini sampai dengan selesai. Ada satu kata bijak yang coba saya kutip untuk webinar pagi ini. Untuk menjadi sukses, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah jatuh cinta dengan pekerjaanmu. Mungkin seperti itu yang dilakukan Mbak Lu, begitu mencintai pekerjaannya sehingga meraih kesuksesan dalam profesinya. Semoga webinar seri 1 pada hari ini banyak memberi manfaat untuk seluruh peserta yang hadir, juga banyak memberi motivasi bahwasanya ketika kalian sebagai lulusan arsitek namun tidak sukses menjadi seorang arsitek, mungkin saja kalian bisa sukses di bidang lain. Ada 2 pantun yang ingin saya sampaikan buat Mbak Lu. Bangun rumah, jangan lupa atap. Jangan lupa aksen yang manis. Banyak ilmu yang kita serap dari Mbak Luis yang selalu manis. Iya. Bisa aja. Beli kue, pergi ke Ciamis. Sambil bawa 4 ketupat. Sukses terus Mbak Luis. Semoga terus menebar manfaat. Amin. Amin. Makasih Ran, keren pantunnya. Amin. Akhir kata, saya Randi Novian Saputra mewakili panitia webinar seri 1 pada hari ini menyampaikan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Thank you. Terima kasih. Lupa, merdeka. Merdeka, merdeka.
is ism. It's like IAB, AB. This is the colors where I'm from. And sebagai alasnya kemudian Jadi pengen kuliah lagi ya. Datang aja ke kampus, Mas. Tapi jangan lama-lama. Usable, and I think the rest also can be the wake up in the morning every day. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Randi. Mas Ari Agung nggak nanya. Mas Ya. Ari. Enggak, kalau mau bertanya lebih banyak. Sebenarnya pertanyaan saya juga tadi sama, Mas. Apa resepnya Mbak Lu itu bisa awet muda? Karena sampai sekarang tuh cantik dan bersinar. Iya. Mbak Lu-nya lagi bikin Oke, berarti kue. berarti cukup ya, cukup segini dulu ya acaranya ya, Mas Randi ya. Ya, Aku mohon izin undur diri dulu. ya. Terima kasih, Mas Ya. Aris. Terima kasih ya, Mas Randi, sukses selalu, Mas Arif, semuanya, Mas Iwan.
Mbak Amin, amin. Louis. Siap, terima kasih kembali. Ya, matur nuwun sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ketua. Izin melaporkan webinar seri 1 selesai. Mantap, alhamdulillah. Saya sambil Tunggu. keliling ini, maaf. Nggak aktif kameranya ya, menyimak. Siap, ditunggu yang kedua, ketiga, dan keempat. Siap. Matur nuwun, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.